Profil Eko Arianto, hakim yang vonis Harvey Muiz korupsi 271 triliun cuma 6,5 tahun penjara. Korupsi 300 triliun kena hukuman 6,5 tahun. Terbukti bahwa hukum di Indonesia bukan untuk ditaati, tapi untuk dipesan oleh orang yang berduit. Tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar. Oke teman-teman, berjumpa lagi di channelnya Media Perantara. Oke, kita akan membahas tentang yang lagi rame, tentang 271 triliun. Nah, di penjara 6,5 tahun. Seperti apa ya kira-kira pendapat para netizen dan para tokoh-tokoh pejabat? Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya Media Perantara. Langsung saja kita let's go. Oke, ini ya dari Jurnal Tinta, rugikan negara Rp 6,7 T, Cina eksekusi mati Li Jianping. Ini yang berada di Cina sana ya. Yang di Cina ini, yang di Cina ya. Kalau di Indo tahu sendiri ya, wes nggak usah perlu saya baca lagi bawahnya. Kita lanjut. Jenderal omon-omon sebelum dilantik, omon-omonnya begini nih: akan saya kejar koruptor sampai ke Antartika, sampai ke Perut Sahara. Omon-omon setelah dilantik, hai para koruptor, hai teman-temanku, kalau kalian kembalikan diam-diam, kalian akan saya ampuni. Yang penting dikembalikan ya. Oke, kita baca dulu. Galak sama rakyat, jinak sama koruptor. Nah, ini banyak yang protes seperti ini ya dari para netizen. Oke, lanjut. Halo Mas Hakim. POP mafia kasus tunggu kiriman dari Yang Mulia Mas Hakim. Ya Made ini Mas, Made Mas. Ya Mas Hakim kan yang nanganin kasus Mas Harvey Muiz kan? Ya. Bagaimana Mas? Sudah cair kah? Oh ya. Apa namanya? Kalau sudah ditransfer ya saya jangan dilupakan. Oke, kita lanjut lagi. Telah dibuka lowongan pekerjaan jadi tahanan selama 6,5 tahun dengan gaji 100 M per tahun. Pengalaman tidak dibutuhkan, fasilitas VIP ruangan AC, free wifi plus liburan 1 bulan 1 kali. Ini pendapat-pendapat para netizen ya, seperti ini, bikin VT-VT seperti ini ya. Oke, lanjut. Alasan hakim vonis Harvey Muiz 6,5 tahun penjara, tuntutan 12 tahun terlalu berat. Di samping itu tulang punggung keluarga dalam persidangan begitu sopan, makanya cukup 6,5 tahun penjara. Itu udah cukup berat karena belum pernah dipenjara. Nah, ini beneran apa enggak ini? Rekam jejak dan profil Eko Arianto, hakim yang vonis Harvey Muiz korupsi 271 triliun cuma 6,5 tahun penjara. Kita nggak usah membahas profil Eko Arianto ini. Ini udah pilihan, udah settingan. Ini udah settingan. Ya ini disetting supaya siapa yang bernyali membuat keputusan yang membuat masyarakat Indonesia tercengang gitu loh. Iya kan? Ini kan keputusan gila ini. Ya, korupsi 271 triliun, dendanya cuma 1 miliar. Ini keputusan gila. Dan ini bukan kebetulan, ini bukan tiba-tiba tukang bakso menunjuk dia jadi hakim, enggak. Bukan tiba-tiba pas dibuka pintu persidangan muncul si Eko ini, enggak. Ini kan udah di-set ini. Ini kan udah di-set. Jadi kita nggak usah bahas itu lagi. Jadi sekarang yang perlu kita ketahui masyarakat Indonesia, ketika kita nanti berhadapan dengan pemerintah, aparat, ketika berurusan denda-denda, nggak usah kita bayar. Nggak usah kita bayar. Bila perlu kita di situ sampai apapun yang terjadi, mau nyawa kita hilang, nggak usah kita bayar. Kenapa? Negara saja dirugikan 271 triliun
cuma didenda 1 miliar. Lantas kita telat bayar PDAM 150.000 harus denda 10.000. Wah, kenapa masyarakat kecil denda itu harus? Kenapa koruptor kakap denda itu sangat-sangat nggak masuk akal? Hah? Ketika masyarakat nanti tidak bayar pajak, dendanya seram. Bahkan usahanya ditutup. Padahal yang tidak dibayar pajaknya itu ya 20 juta, 30 juta, sanksinya sadis. Bahkan usaha kita ditutup. Iya kan, bahkan tidak bayar pajak kendaraan bisa dipenjara 2 bulan, denda 500.000. Telat bayar pajak kendaraan ya 5 tahun. Kan aneh kan? Aneh kan? Jadi kita udah bisa protes walaupun kita kehilangan nyawa ya nggak apa-apa. Akan kita buktikan kepada negara ini, kepada pemerintah ini bahwa kita nggak goblok, bahwa kita bisa melawan. Kalau aku pasti melawan nanti. Ini kiblatku sekarang ini, pedomanku ini. Negara dirugikan 271 triliun, dendanya cuma 1 miliar. Lantas aku tidak telat, aku bayar pajakku harus didenda 500.000. Aku nggak terima dong. Pajakku cuma 1 juta, dendaku 500.000 dalam 5 tahun, nggak masuk akal kan? Tagihan air minum per bulan cuma 150.000 karena telat beberapa hari harus denda 10.000, nggak terima dong aku. Nggak terima aku. Ini aja negara tutup mata kok. Hah? Apa kabar mahasiswa? Jadi dari sinilah kita tahu mahasiswa apa tugasnya. Hanya untuk orderan politik demo. DPR juga begitu. Dulu presiden janji waktu kampanye memburu koruptor sampai ke gurun. Ini memang presiden nggak bisa mengintervensi hukum, tapi setidaknya presiden memberikan suara sedikit supaya penegak hukum tidak main-main. Itu loh. Kan bisa kan berpidato di depan siapapun supaya tidak main-main. Nah, ini nanti sikit-sikit nanti ujung-ujungnya 2 bulan kemudian hakim diselidiki. Ternyata begini. Gitu-gitu aja lah sandiwara hukum di Indonesia ini. Sama kayak kasus yang di Surabaya ya. Pembunuh divonis bebas. 3 bulan kemudian hakimnya diperiksa jadi tersangka kan begitu-gitu aja. Ya sandiwara kan gitu-gitu aja kan. Jadi lupa ini. Masuk ke sini tapi kalau udah cocok angka-angkanya siapa yang tidak mau? Ya. Kalau aku dapat 1 triliun, masa nggak aku selamatkan yang ngasih aku 1 triliun, yang dikorupsi 271 dibagi aku 1 triliun, masa nggak aku selamatkan? Oke, kita lanjut lagi ya. Korupsi 300 triliun kena hukuman 6,5 tahun. Terbukti bahwa hukum di Indonesia bukan untuk ditaati, tapi untuk dipesan oleh orang yang berduit. Dan gue makin sedih sama Indonesia. Aparat diem, hakim-hakim di seluruh Indonesia diem, padahal mereka tahu kira-kira hukuman apa yang pantas didapetin. DPRD diem, DPR diem, wakil presiden diem, bahkan presiden pun diem. Kalau hukum ini dianalogiin gini deh, 300 triliun cuman kenanya 6,5 tahun. Mending lu ke showroom mobil, lu ambil itu mobil-mobil harga 200 juta, 300 juta, atau lu ngambil motor-motor ninja tuh, lu ambilin punya orang apa segala. Gak nyampe seminggu, bahkan gak nyampe 1 bulan lu udah keluar lagi. Orang 300 triliun aja cuma kena 6,5 tahun. Logikanya dong, udah ambil aja jarah apa segala. Kalau bisa kan hukum itu memang diterapin kayak gitu, adilin sekalian. Ngapain pajak dinaikin 12% kalau misalkan keadilan itu masih bisa belum diterapin. Kita bayar, ujungnya uang malah dikorup sampai 300 triliun, ini cuma kena 6,5 tahun. Mengapain naikin pajak? Ngapain kita bayar ke negara kalau misalkan masih kayak gitu? Kemarin-kemarin kan sempat ramai masalah hakim minta kenaikan gaji dan lain sebagainya. Kok ini udah dinaikin gaji masih hakimnya bisa buat kayak gitu sih? Terus semua pejabat diem, gak ada tuh yang ngusut hakimnya gimana? Hah? Korupsinya 300 triliun. Yang disita sekitar 220 atau 230 triliun. Terus gak dimiskinkan. 6,5 tahun. Negara dirugiin. Kok analoginya tuh loh, ya Allah, gue sedih sumpah, ngeliatnya sedih kayak aku nggak ngerti, gue cuman nanti gue tuntut di akhirat, sumpah. Oke, kita lanjut lagi. Infoloker 6,5 tahun gaji 271 triliun. Mana infolokernya? Next. Hakim nilai tuntutan 12 tahun terlalu berat, hal meringankan, sopan dan punya keluarga gitu ya. Kita lanjut. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi
dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Lalu tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar. Ditambah satu denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak, itu 300 itu kan potensi. Bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu potensi, termasuk gaji, termasuk apa gitu yang diduga merugikan perekonomian. Ini uang negara menurut Jampitsus Febri Diansah, resmi pada waktu itu malah menyebut ini bukan kerugian ekonomi negara tapi keuangan negara, artinya uang konkret yang dicuri dari negara. Sesudah dihitung lagi jadi 300 triliun. Hanya dikabulkan perampasannya 210 ditambah denda 1 miliar berarti 211. Ini sungguh tidak adil. Coba Anda ambil contoh Beni Cokro. Hukumannya seumur hidup, asetnya dirampas ratusan miliar oleh Kejaksaan Agung. Henry Surya semula dibebaskan di pengadilan negeri. Kita tidak terima. Langsung kasasi atau dituntut lagi dari kasus lain. Naik. Ya. Si Henry Surya ini semula bebas, kita langsung ke kasasi menjadi 18 tahun penjara. Hartanya juga diambil. Sudah disita oleh kepolisian lebih dulu. Nah ini pendapat dari tokoh pejabat Mahfud MD ya guys ya. Oke kita lanjut. Alasan taya gitu. Dipikir kabeh wong gak duwe keluarga ta. Ya opo iki? Hah? Dipikir gak duwe tanggungan ta sing kriminal-kriminal iku. Lek ngene tok yo alasane yo gatel lagi, Cuk. Wis ngene yo buat pasukan-pasukan rombengku ya kalau ngambil besi. Nanti kalau ketangkap kalian tinggal sopan aja sama bilang punya tanggungan keluarga dan istri saya Sandra Dewi. Gitu aja. Wis. Oke lanjut lagi. Korupsi 300 triliun divonis 6,5 tahun denda 1 miliar. Berikan kami korupsi 300 dan siap di penjara 6 tahun dan denda 1 miliar Pak. Ini malah banyak yang siap nih masyarakat. Gitu ya.